Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Bimbingan Konseling, dosen pengampu Ibu Riana Anjasari MPD. Di sini saya akan mempresentasikan resume makalah dari mata kuliah Bimbingan Konseling dari makalah 1 sampai makalah ke-10. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar bisa mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis pelayanan. Nah, tujuan dari bimbingan konseling ini sendiri yaitu membantu peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial, kemasyarakatan, kemudian keberagamaan, dan mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Nah, apa sih fungsi dari bimbingan konseling ini? Yaitu ada fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, dan fungsi perbaikan. Yang mana fungsi pencegahan itu artinya ia mampu merumus suatu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah pada siswa sehingga mereka terhindar dari bahaya berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan siswa tersebut. Kemudian fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini merupakan bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan, kemudian ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, ada fungsi penguasaan dan fungsi pengentasan dan fungsi penyaluran. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu landasan-landasan dalam bimbingan konseling. Nah, landasan itu dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya bagi seorang konselor selalu mengutamakan dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling sebagai sebuah layanan profesional. Nah, adapun landasan-landasan itu yaitu landasan filosofi, landasan historis, landasan religius, landasan psikologi, landasan sosial budaya, landasan ilmiah, landasan teknologi, dan landasan pedagogis. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip umum dan khusus bimbingan konseling. Yang pertama yaitu prinsip umum. Yaitu yang pertama, dasar bimbingan konseling tidak dapat lepas dari dasar pendidikan dan dasar negara yaitu Pancasila. Perlu dikenal dengan dipahami karakteristik individu-individu yang dibimbingnya. Kemudian selanjutnya yaitu bimbingan diarah pada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bimbingan konseling harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang sudah dicapai. Kemudian prinsip khusus. Yang pertama itu ada program bimbingan harus berpusat pada seorang siswa. Keputusan terakhir ditentukan oleh yang dibimbingnya. Kemudian yang selanjutnya, bimbingan harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dari seorang klien atau orang yang dibimbingnya. Kemudian bimbingan itu harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaan. Nah, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, bimbingan hendaknya menggunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat agar bimbingan yang diberikan itu sampai dan dapat diterima oleh seorang klien atau siswa tersebut. Kemudian ada asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini ada asas kerahasiaan, yaitu di mana pelayanan bimbingan konseling ini keterangan dan semua tentang peserta didik atau klien itu menjadi kerahasiaan sebuah layanan. Kemudian asas kesukarelaan, yaitu di mana bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar sukarela baik dari pihak si
terbimbing dan si pembimbing. Kemudian asas keterbukaan, di mana dalam bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan, yaitu suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor ataupun dari klien. Kemudian asas kekinian. Nah, konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan kepada seorang konseling. Kemudian asas kemandirian. Nah, layanan bimbingan dan konseling ini bertujuan menjadikan si terbimbing ini menjadi pribadi dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain ataupun tergantung pada si pembimbing. Kemudian asas kegiatan. Nah, asas ini merujuk pada pola konseling, yaitu multidimensional, yang mana hasil usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan maksimal dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dan dari klien itu sendiri. Kemudian asas kedinamisan, yaitu asas ini mengacu pada hal-hal baru yang hendaknya terdapat pada dan menjadi ciri-ciri dari proses konseling serta hasil-hasilnya. Kemudian asas keterpaduan. Di sini asas keterpaduan itu harus ada keterpaduan pada diri klien dan juga proses serta layanan yang diberikan. Kemudian asas kenormatifan, yaitu norma-norma harus dilihat dari permasalahan klien, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Yaitu yang selanjutnya ada asas keahlian. Nah, harus dilakukan asas keahlian secara teratur dalam sistematik dengan menggunakan prosedur teknik dan alat yang memadahi. Kemudian asas alih tangan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Asas alih tangan ini, jika konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk memberikan individu itu yang terbaik, tetapi hasil yang diharapkan itu tidak sesuai, maka si konselor boleh menyerahkannya kepada badan yang lebih ahli. Kemudian ada asas tuturi handayani, yaitu merujuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangkaian hubungan keseluruhan antara konselor dan klien tersebut. Kemudian ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling, yaitu ada layanan orientasi, yaitu pemberian bantuan kepada seseorang klien atau masyarakat dengan tatapan ke depan ke arah yang terarah dan tentang sesuatu yang baru. Kemudian ada layanan informasi. Di sini layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pelayanan dan pemahaman dari suatu informasi. Layanan yang selanjutnya itu layanan penempatan dan penyaluran. Bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Kemudian layanan penguasaan konten. Nah, di sini bakat dan minat. Di sini layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian layanan konseling dan perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik itu mendapatkan layanan yang langsung atau tatap muka secara perorangan dengan guru atau guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan diperlukan perkembangan dalam dirinya. Kemudian layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, yang mana adanya layanan konseling dalam rangkaian pembantuan sejumlah siswa secara bersama-sama, yaitu memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang berguna. Ini guna untuk menunjang kehidupannya baik secara individu maupun sebagai pelajar untuk dapat menyesuaikan menyesuaikan dirinya dalam suasana kelompok, menerima secara terbuka suatu perbedaan.
Kemudian ada layanan konsultasi, layanan yang diberikan oleh seorang konselor pada klien, tepatnya dalam jenis layanan yang akrab atau konsulti. Kemudian layanan mediasi. Nah, layanan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami permasalahan, persengketaan atau perselisihan. Kemudian layanan advokasi, yaitu adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk meminta hak klien yang telah tercerai dari dirinya, untuk klien mencari, menganalisis, meminta hak-hak yang selama ini hilang dari dirinya dan selanjutnya diambil dan dikembalikan kepada klien. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu layanan pendukung bimbingan konseling. Itu ada aplikasi instrumentasi, himpunan dan data, kunjungan rumah, dan konferensi kasus, kemudian alih tangan kasus. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa miskom atau kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling. Hal yang perlu dilakukan oleh guru BK itu adalah guru BK sebagai tempat pencurahan hati, kemudian menjadi pendingin pada siapapun yang datang. Melaksanakan kegiatan pendukung dalam BK harus mampu memasyarakatkan dan melihat hal-hal yang perlu diolah. Kemudian melayani semua siswa tanpa membedakan ras, suku, budaya untuk mendapatkan layanan BK di sekolah. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam belajar dan penanggulangannya. Ya, masalah-masalah dalam belajar itu ada disleksia atau kesulitan belajar. Kemudian ada gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Kemudian ada diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Nah, adapun hal-hal yang perlu dilakukan atau hal yang dapat dilakukan itu yang pertama identifikasi, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan kesulitan pada siswa dalam kesulitan belajar. Kemudian yang kedua ada diagnosis, yaitu penentuan mengenai hasil dan pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian ada prognosis, yaitu merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Kemudian ada tes diagnostik untuk menentukan sumber kesulitan belajar dan merumuskan tindakan belajar remedial. Oke, untuk selanjutnya yaitu masalah umum dan cara penanggulangannya. Yang pertama itu ada emosi dengan cara melakukan pelayanan khusus pada masalah informasi. Kemudian masalah penyesuaian dengan cara menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pembinaan. Kemudian ada masalah perilaku seksual, yaitu dapat dengan memberikan atau melakukan pendekatan seksual atau sexual education. Kemudian ada perilaku sosial. Masalah perilaku sosial ini dapat kita dapat melakukan kegiatan kelompok dengan tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, dan budaya. Kemudian masalah moral, yaitu dengan memberikan kegiatan-kegiatan dan keagamaan dan meningkatkan budi pekerti. Kemudian masalah keluarga. Nah, itu pihak sekolah itu harus mampu meningkatkan kerjasama dengan orang tua ataupun wali murid. Untuk yang selanjutnya yaitu ada peran guru BK dalam mengatasi masalah siswa. Nah, yang pertama itu ada peran guru BK atau bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling itu mendampingi siswa dalam perkembangan belajar di sekolah. Kemudian bimbingan konseling itu membantu mereka mengenali dirinya sendiri, membantu menyelesaikan masalah yang mengganggu proses belajarnya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa itu seperti faktor intern itu ada masalah jasmani, motivasi, dan dorongan untuk belajar, kurangnya kemampuan dasar. Kemudian faktor eksternal yaitu hal-hal yang
atau keadaan yang datang dari luar siswa seperti dari faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor masyarakat. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh guru BK yakni dengan melakukan bimbingan konseling pada para siswa secara rutin kepada siswa yang mengalami masalah kesulitan belajar maupun yang mempunyai masalah keluarga. Dengan demikian, siswa akan merasa termotivasi dan terarah dalam belajar. Nah, siswa juga merasa diperhatikan melalui bimbingan yang diberikannya. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi yang saya sampaikan dari kelompok 1 dari materi 1 sampai 10. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai senang dan manfaat saya mempelajari kelebihan dan kekurangan saya belajar BK. Nah, menurut saya selama belajar bimbingan konseling di semester ini, itu saya lebih mengetahui tentang kita tidak boleh memendam suatu masalah ketika itu kita harus mengungkapkannya. Jangan sampai itu membebani pikiran kita sehingga itu akan menimbulkan masalah pada diri kita. Dalam mata kuliah bimbingan konseling ini, saya merasa bahwa kekeluargaan di sini itu ada dan kita perlu perhatian juga. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.